Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita sama-sama berdoa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya arhamar rahimin. Bagaimana sudah siap menerima materi pada kali ini? Ya. Sebelum kita melanjutkan, akan diabsen dulu. Asniati Diro, Yustia Fajri. Kemudian selanjutnya adalah sebelum kita melanjutkan, apa materi yang telah kita pelajari dulu? Zakat. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan, coba Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh? Belum. Apakah yang membedakan haji dan umroh? Yang ketiga, kapan dilaksanakan ibadah haji dan umroh? Kapan saja. Oke, mari kita perhatikan materi tentang haji dan haji pada pagi hari ini. Ibadah haji. Nah, haji secara istilah, secara bahasa adalah diambil dari kata haja, yaitu berziarah. Sedangkan haji menurut istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian adalah hukum haji. Hukum haji, mengerjakan hukum wajib ini adalah hukumnya wajib ain sekali seumur hidup. Kemudian di situ yang harus dilakukan sebagaimana firman Allah di dalam ayat Al-Qur'an, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man taqallaw kana aminan walillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan adalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian syarat-syarat wajib haji. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat Merdeka. Yang kelima puasa.
Kemudian rukun haji. Nah, rukun haji diantaranya yang pertama apa? Ihram. Nah, adapun lafaz niat ihram adalah apa? Nawaitul hajja wa amartu bihi. Saya niat haji dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan di dalam haji. Selanjutnya adalah tawaf. Nah, di sini ada macam-macam tawaf. Yang pertama ada yang disebut tawaf qudum. Tawaf qudum yang mana tawaf qudum dilakukan pada saat jamaah haji sampai di kota Makkah, adalah tawaf pembuka. Kemudian ada tawaf ifadah, yang ketiga ada tawaf wada, yang keempat ada tawaf tahallul, yang kelima adalah tawaf nadar, dan yang keenam adalah tawaf sunnah. Nah, kemudian sa'i. Yang ketiga adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah. Selanjutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Nah, sekarang adalah wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga bermalam. Yang keempat melontar jumroh akobah. Yang kelima melontar jumroh ula, wusta dan akobah. Yang keberapa? Menjauhkan diri dari rumah ihram. Dan yang terakhir adalah wada. Nah, mikot haji itu ada 2. Yang pertama adalah waktu di saat niat ihram. Nah, yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan ibadah haji. Kemudian dam. Apa itu dam? Dam itu adalah denda. Arti dam itu adalah dari bahasa Arabnya, dam itu adalah darah. Sehingga jika seseorang melaksanakan ibadah haji kemudian dia meninggalkan kewajiban haji, maka hajinya tetap sah, tetapi dengan syarat harus membayar dam. Yang pertama, sebab-sebab kena dam adalah bersenggama. Yang kedua, berburu. Yang ketiga, mengerjakan salah satu dari larangan. Nah, diantaranya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian, dan lain-lain. Kemudian melaksanakan haji dengan cara tamatu. Tamatu itu adalah melaksanakan haji tamatu ataupun haji qiran. Nah, di sini di kedua pelaksanaan ini terkena dam atau kena denda. Kemudian meninggalkan salah satu wajib haji, yaitu meninggalkan ihram dari mikotnya, melontar jumroh, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, dan melaksanakan tawaf wada. Nah, sekarang sunnah haji. Di antara sunnah haji adalah membaca talbiyah. Ada yang tahu lafaznya talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji? Yang pertama adalah ihram. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga adalah mabit di Musdalifah, yang keempat tawaf ifadah, yang kelima mengerjakan sa'i, dan yang keenam tahallul. Nah, kemudian macam-macam haji. Ada berapa macam-macam haji? Ada
itu? Haji. Pertama adalah mendahulukan ihram daripada haji. Nah, di sini caranya dengan niat ihram umroh di mikot yang telah ditentukan dan menyelesaikan amal-amalannya, kemudian niat haji di Mekah dan menyelesaikan amalan-amalannya. Contoh, adapun lafaz niat ihram umroh, contohnya nawaitul umratu wa ahramtu biha. Saya niat umroh dan meninggalkan larangan-larangan di dalam umroh. Kemudian lafaz niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Saya niat haji dan meninggalkan larangan haji yang ada dalam haji. Yang ketiga adalah haji ifrad. Yang kedua adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Menurunkan ihram haji daripada ihram umroh. Niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Yang kedua lafaz niat ihram umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu sama. Kemudian haji qiran. Apa itu haji qiran? Haji adalah melakukan. Adapun niatnya seperti apa? Nawaitul hajja wal umratu wa ahramtu bihima. Nah, ini niat. Jadi kalau qiran itu adalah melaksanakan haji dan umroh dibarengkan. Kemudian hal-hal yang dilarang dalam haji. Yang pertama adalah hubungan seksual. Yang kedua melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Yang ketiga adalah bertengkar dengan suami atau dengan teman. Yang keempat memakai pakaian yang berjahit. Yang kelima adalah memakai pakaian atau apa saja yang harum. Yang keenam adalah memakai kaos kaki atau sepatu. Kemudian melakukan akad nikah. La yanqidul muhramu wa la yunakkahu. Janganlah seseorang yang sedang berihram menikah maupun menikahkan. Kemudian menebang pohon dan merusak tanaman lain. Terus yang kesembilan adalah memakai harum-haruman pada baju. Nah, baik harum badannya ataupun apa itu dilarang di saat melaksanakan ibadah haji sebelum tahallul. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang haji. Oke, saya akan bertanya. Siapa? Coba Asniati. Ada berapa rukunnya haji? Rukun haji? 1. 2. Wukuf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahalul. Kelima tertib. Rukun apa namanya? Rukun haji. Nah, kemudian selanjutnya selain rukun haji, coba siapa yang bisa hal-hal yang dilarang di dalam haji? Ayo katakan aja yang bisa hal-hal yang dilarang dalam haji. Ayo siapa? Erwin. 1. Hubungan seksual. 2. Melakukan perbuatan yang jelek. 3. Bertengkar istri atau dengan teman dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu adalah pembahasan tentang masalah haji. Coba Pak Guru akan memberikan lembar kerja supaya bisa diisi dan nanti setelah selesai baru dikumpulkan.
Bagaimana, sudah selesai dijawab? Sudah. Nah, ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Nah, oke. Sekarang kita akan simpulkan pembahasan tentang tadi. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran haji ini? Nah, yang pertama tadi adalah pembahasan haji. Yang pertama adalah tentang hukum haji. Apa hukumnya? Fardu ain. Yang kedua adalah tentang wukuf atau tentang rukun haji, diantaranya ihram, wukuf, sa'i dan lain sebagainya. Kemudian tentang wajib haji, terus tentang sunnah haji, diantaranya membaca talbiyah. Nah, kemudian Pak Guru akan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang umroh. Karena sekarang adalah haji, maka materi berikutnya adalah tentang umroh. Siap? Salah satu rukun haji yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah haji adalah tawaf. Yang mana tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, diawali mulai Hajar Aswad, ini tanda Hajar Aswad, dan diakhiri dari Hajar Aswad. Apa bacaannya? Bacaan di dalam melaksanakan tawaf itu adalah membaca lafaz doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulku la syarika lak. Mari kita praktekkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulku la syarika lak. Nah, di sini ketika kita menemukan Hajar Aswad, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mampu kita mencium Hajar Aswadnya, kita mencium dari kejauhan dengan cara meletakkan dulu tangannya, kemudian kita menciumnya. Paham? Ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulku la syarika lak. Kita adalah akan melaksanakan sa'i, yang mana sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Setiap kita berada di wilayah pilar hijau, disunahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari ke kecil. Apa yang dibaca? Yang dibaca
di dalam sa'i adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita praktek. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah haji antara tawaf kemudian sa'i, maka selanjutnya adalah melempar jumroh, yang mana melempar jumroh akobah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Berapa kali lemparan? 7 kali lemparan. Lemparan pertama membaca Allah Bismillahi Allah Akbar. Coba kita praktekkan Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Bismillahi Allah. Tahalul atau pemotongan rambut, yang mana pemotongan rambut tersebut adalah menandakan bahwa rangkaian haji telah selesai. Nah, minimal rambut itu dipotong adalah tiga helai rambut. Nah, ini cara potongnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, maka Pak Guru akan bertanya kembali. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ya atau tidak? Ya. Apakah metode yang digunakan membuat kalian mudah memahami atau tidak? Ya. Kemudian apa yang kalian atau kamu tidak sukai selama kegiatan pembelajaran ini? Ya. Ada yang disukai. Ya, oke. Kalau memang pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini, maka kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.